Ini Buya, saya mau pengen penjelasannya tentang masa lalu diabaikan, kita nikmati masa sekarang, sementara hari esok itu kan belum tahu. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan cita-cita atau rencana, umpama kita itu ada sesuatu yang baik, ya cita-cita aja dah. Nah, bagaimana dengan persiapan untuk mencapai sesuatu yang belum tahu atau cita-cita? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kehidupan malaikat sementara kehidupan setan? Atau kan diibaratkan setan itu energi yang negatif. Kalau malaikat energi positif. Sementara diceritakan kalau setan itu katanya setiap beranak itu bajak, sementara tidak mati, lahir terus. Jadi kalau umpama kita diibaratkan energi negatif itu kan bertambah terus, Bu ya. Sementara malaikat belum diketahui istilahnya kehidupannya apakah beranak atau tidak. Jadi sementara energi positif itu berarti tetap. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika setan beranak di rumah sakit bersalin mana? Ada nggak yang jadi bidan? Ini kita saja mendapat informasi tentang makhluk-makhluk yang ada di dimensi yang lain, seperti jin. Ya, itu juga gelombang. Kita juga sebetulnya sama. Kita ini sebetulnya sama, makhluk ruhani juga di dalam kita mah. Cuman kan setelah Allah masukkan roh itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, keruhanian kita ini dibungkus dengan jasad ini. Nanti roh itu ada yang paling dalam sekali, namanya sir. Itu yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, termasuk setan juga nggak bisa ngintip, malaikat juga yang itu Allah itulah. Jadi kalau di sini kayak chip ya, gitu ya, ujungnya ya inti, ya itu yang menyimpan data. Kalau itu ya menyimpan data lengkap lah, DNA-nya barangkali. Jin saja yang bisa kita ketahui itu informasinya tidak terlalu banyak. Kalau hadis-hadis gitu saya nggak tahu lah, itu menyebut cerita orang. Ternyata banyak yang dicoretin oleh Imam Bukhari kok, gitu tuh. Ya itu kan mungkin mitos-mitos yang masuk dari Israiliyat. Dari Al-Quran saja itu jin itu sendiri mengatakan bahwa kita ini di alam jin ini ada jin-jin yang soleh, ada jin yang bangor, ada juga jin yang jadi raja ya, ada jin rakyat biasa, ada jin gorong-gorong ya, ada juga. Nah, di sini orang yang punya khodam jin itu merasanya seperti hebat, padahal jinnya jin gorong-gorong. Kalau khodamnya jinnya jin raja ya pantas lah ya, yaitu yang bisa ngambilin duit gitu kan gitu. Ini mah jin gorong-gorong mangan nganggur, disuruh nggak bisa apa-apa, jin gorong-gorong gembel di sananya. Nah itu info di mana? Minna salihuna wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Di antara kami ini ada yang saleh, wa minna duna dzalika. Ini bahasa jin, ini bahasanya bahasa baik, bahasa positif semuanya. Jadi adanya soleh dan tidak soleh, nggak ada kalimat jahatnya. Cantik lawannya apa? Nggak ada jeleknya bahasa dunia. Cantik tidak cantik gitu. Minna solihuna wa minna duna zalika. Jadi soleh dan duna soleh. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa kunna taraiqa qidada. Kita juga ada beberapa tarekat-tarekat, milah-milah, agama-agama yang bermacam-macam. Ada yang beragama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam dan sebagainya. Dan tarekat-tarekat juga, dan mereka punya komunitas ya, anak beranak, ada rajanya, ada rakyatnya, itu jin.
Nah kalau setan mah itu makhluk liar ya, artinya energi liar gitu. Kalau jin mah sudah merupakan punya dimensi tersendiri dan ceritanya banyak di dalam Al-Quran. Kalau setan bagaimana cara ininya itu betul-betul gelombang liar. Jadi kalau gelombang liar itu apa ya, jangkauannya panjang memang ya. Nah gelombang saja radio itu yang paling jangkauan panjang sekali itu adalah bentuk short wave. Short wave itu kalau kita mau mendengar berita dari BBC London itu nggak usah pakai satelit lagi, pasang anten juga kedengaran, dari separuh dunia terdengar kok dia, karena gelombangnya gelombang pendek ya. Gelombang pendek itu artinya jelentur, nabrak gunung ya naik, turun lagi, naik lagi gitu. Kalau modulasi kan tidak ya, nabrak gunung ya buyar, hilang gitu bedanya. Makanya mereka itu ya keliling dunia begitu cepat ya, memang dimensinya berbeda. Dan mereka juga punya jasad sama, tapi jasadnya jasad nurania juga, jasad dimensi juga. Nah kita juga nanti orang sudah meninggal, kita mengenali ini Kang Arif, ini Pak Edi, ini Kang Ibnu, sekalipun kita tidak punya jasad. Kenapa? Karena roh kita juga punya jasad. Itu. Adapun anaknya berapa yang nggak tahu dah kira-kira ya. Itu saya kira kalau tanya tentang jin nanti ada saya masih pernah sudah selesai kita baca ya, apa Alamul Jin wa Syayatin tuh kita baca bulan puasa, kita selesai. Saya kira bukan tempatnya kita bicara tentang setan dan jin di sini, nanti pada ketakutan pulangnya soalnya. Iya. Jadi gitu sajalah. Jadi artinya bahwa mereka berkembang biak dan berumur panjang, betul. Karena Allah mengatakan innaka minal mundharin, bahwa andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berilah kami umur panjang sampai hari kiamat nanti. Kata Allah, oke, dikabulkan, engkau umurnya panjang, innaka minal mundharin. Jadi setan itu nggak mati-mati. Kalau jin mati nggak? Jin mati. Malaikat mati enggak? Malaikat enggak. Itu nanti matinya sekalian, nanti di yaumul akhir nanti mati sekalian gitu. Tapi kita nggak usah khawatir bahwa populasi jin itu tidak akan pernah padat seperti kita ya, karena mereka punya dimensi yang berbeda. Bisa dipampatkan satu botol ini bisa berjuta-juta jin loh ya kan, karena dia gelombang sih. Nah kembali lagi, itu setan, jin, malaikat itu juga gelombang-gelombang yang sama, ini bersentuhan dengan rohani kita ini. Betul nggak? Pernah nggak Anda sendirian di kamar kos tiba-tiba nyahwat? Kadang-kadang lagi sholat lagi. Pernah nggak? Lagi sholat nyahwat? Terjadi nggak? Pernah ngalami nggak lagi sholat nyahwat? Jujur aja, jujur dah. Kenapa bisa terjadi? Itulah benturan gelombang-gelombang itu. Nah tetapi kita nggak usah khawatir. Jadi biarkan mereka berbenturan, dan memang kalau itu tidak ada ya kita tidak ada apa-apanya. Kalau tanpa ada gelombang negatifnya, bagaimana bisa nyala? Ini lampu saja kalau negatifnya dicopot nyala enggak? Kalau positifnya nyala enggak? Jadi selagi itu masih positif negatif masih sering menghancurkan, maka lampu itu tetap menyala. Betul enggak? Nah makanya jadi kalau masih ada pertarungan dalam dirimu antara kekuatan kebaikan dan keburukan, berarti Anda masih hidup. Betul enggak? Nah itulah nanti saya kira begitu aja lah. Jadi nggak perlu takut terhadap populasi setan. Oh ya ini tentang apa namanya, cita-cita Buya tadi. Oh iya cita-cita, begini aja. Nanti besok apa yang kau cita-citakan, ambil potlot, ambil kertas. 1, saya pengen jadi kiai, tulis saya ingin jadi kiai. Apalagi saya pengen bikin rumah. Oke,
saya pengen punya mobil. Tuliskan berapa ratus item, silakan tuliskan di kertas, lalu taruh di laci. Jangan ditaruh di dalam hatimu. Silakan tidur yang nyenyak dan sudah dituliskan. Nggak bakal diambil sama jin kok. Ya. Nah, nanti dalam mencapai cita-cita tentu nanti akan ada regulasi di dalam otak kita. Nanti akan dibuat satu skala prioritas. Apa rumah dulu, apa mobil dulu, apa buat modal dulu. Ini ada TKW yang pulang dari luar negeri, pulang-pulang bikin rumah, nggak punya usaha, akhirnya berangkat lagi, ya kan begitu. Pulang-pulang beli mobil, kapan mau hidup di dalam negerinya, menikmatinya? Sampai 15 tahun nggak pernah kumpul dengan suami, keburu tua dingin, jalan kayak nake. Iya kan? Nah, tapi dengan skala prioritas, uang dari Taiwan tuh buat modal dulu, kan begitu, buat usaha, bangun baginya, rumah ngontrak dulu, ada skala prioritas. Jadi begini, semua tujuan yang banyak itu tidak mungkin engkau lakukan sekaligus, nggak mungkin dong. Saya mau ke Jakarta tapi juga ke Surabaya, mungkin nggak dalam saat yang sama saya ke Jakarta dan saya ke Surabaya. Nah, mana yang didahulukan, itulah makanya urgensinya tuh berdasarkan skala prioritas. Umpamanya kita perlu baju, kita perlu makan, mana dulu? Ya makan dulu dong. Kalau makan nggak bisa ditunda. Kalau baju mah tahun depan juga bisa. Ada orang minta dua minta tolong. Yang satu minta tolong beli obat, yang satu minta tolong beli sepeda. Malah yang ditolong dulu. Nah ya gitulah kira-kira. Kawin dulu apa rumah dulu? Oke.